Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Kita sudah bertemu dengan dua tema sebelumnya, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa dan Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Apakah kalian masih ingat apa yang disampaikan oleh Yesus dalam dua pertemuan itu? Semoga seperti Yesus yang setia menjadi sahabat bagi orang yang putus asa, kita pun akan setia untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang sedang ada dalam masalah dengan memberikan mereka jalan keluar, dengan memberikan mereka harapan atau pertolongan. Demikian pun seperti Yesus yang telah menjadi sahabat bagi orang yang kehilangan, kita pun akan menjadi sahabat bagi teman-teman atau siapapun yang ada di sekitar kita dengan memberikan pertolongan dan penghiburan serta bantuan kepada mereka. Agar dengan berbuat demikian, kita sungguh-sungguh telah menjadi murid-murid Yesus. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti BKSN tema yang ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Memulai kegiatan kita hari ini, mari kita membukanya dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Apakah kalian pernah menyanyikan atau tahu lagunya? Untuk membantu kita, mari kita mendengarkan sambil menyanyikan lagunya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Anak-anak sekalian, marilah kita saat ini mendengarkan kisah dari kitab suci yang menjadi dasar tema Yesus menjadi sahabat bagi orang yang menderita. Dasar dari tema ini adalah kisah Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Apakah kalian pernah membaca atau pernah mendengar kisah orang Samaria yang baik hati? Jika kalian pernah mendengarnya, saya akan menceritakannya sekali lagi. Atau jika kalian belum pernah mendengarnya, mari saya menceritakannya untuk kalian. Kisah ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian kisahnya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang Samaria, seorang manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak yang terkasih, demikianlah kisah tentang orang Samaria. Kisah ini Yesus sampaikan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mencobainya. Anak-anak yang terkasih,
Tuhan Yesus melalui kisah tadi sesungguhnya mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Dia mengajarkan sesuatu kepada kita karena dalam kehidupan kita setiap hari, kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang kekurangan atau yang membutuhkan bantuan kita. Melalui kisah tadi, Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria, yaitu sikap yang mau menolong sesama yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Yesus mau mengajak kita agar kita selalu berbuat baik dengan menolong orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Pernahkah kalian berbuat seperti orang Samaria yang menolong orang karena dirampok, yang menolong orang karena mereka sedang kesulitan? Anak-anak yang terkasih, orang Samaria segera memberi pertolongan kepada orang yang terluka di pinggir jalan. Jika dia berbuat demikian, apa yang anak-anak lakukan bila ada temanmu yang jatuh dari sepeda dan berdarah? Apa yang akan kamu lakukan agar ketika pergi sekolah, kamu selalu ada dalam keadaan aman sampai di tempat tujuan? Seperti orang Samaria, hendaknya kita ketika ada teman kita yang jatuh dari sepeda atau jatuh karena mereka sedang bermain, hendaknya kita memberikan pertolongan sesuai kemampuan kita. Jangan biarkan mereka menderita sendirian di hadapan kita. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya selalu setia mendampingi kita agar kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan aman. Karena itu, sebelum kalian pergi sekolah atau sebelum kalian pulang ke rumah dari sekolah, kalian bisa berdoa, memohon pertolongan Yesus agar kalian bisa aman dalam perjalanan. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah membuat kita menderita. Ia telah mengutus begitu banyak orang yang ada di sekitar kita agar ketika kita jatuh, ketika kita menderita, selalu ada yang menolong dan memberi bantuan kepada kita. Karena itu, mari kita pada kesempatan ini berdoa bagi mereka yang telah diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai orang tua yang sangat mengasihi kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kegembiraan untuk hidup dan bekerja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantulah kami, ya Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami satukan doa kami, ya Tuhan, dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, ya Bapa, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita menutup kegiatan BKSN kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pertemuan kita dalam BKSN tema yang ketiga ini. Semoga kalian
akan berjuang seperti orang Samaria yang baik hati untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita di sekitar kita. Karena dengan bantuan kita, mereka pasti akan bisa bangkit dari penderitaannya. Sampai berjumpa pada pertemuan BKSN berikutnya.